Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirah Tunisya dengan NIM 1208030103. Izin mempresentasikan materi yang bertemakan kewajiban mencari ilmu dan keutamaan ulama. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hoirah Tunisya, Kirana Maulida, Mila Kamila, dan Muhammad Iqbal Assegaf akan membawakan materi mengenai yang pertama, hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Yang kedua, tarjim hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Yang ketiga, arti perkata dan penjelasan hadis. Yang keempat, hadis tentang keutamaan ulama. Yang kelima, tarjim hadis tentang keutamaan ulama. Dan yang keenam, arti perkata dan penjelasan hadis. Mari disimak baik-baik ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Iqbal Assegaf akan membacakan hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Hadasna Hisam bin Ammarin, hadasna Hafs bin Sulaimana, hadasna Kasir bin Sindir, an Muhammad bin Sirina, an Anas bin Malikin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Tarjim hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Shizir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu itu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis, ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah lawan kata bodoh atau zahid. Secara istilah, ilmu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna. Segala hakikat yang dibutuhkan seperti disebutkan dalam berbagai hadis. Wajib bagi setiap umat muslim untuk menuntut ilmu. Sebab ilmu adalah kunci segala kebaikan dalam Islam. Tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, Ta'alam palaisal mar'u yuladu aliman. Artinya adalah, belajarlah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Setiap manusia lahir dalam keadaan sama, suci dari dosa dan tidak berilmu. Akan tetapi manusia sudah dibekali insting belajar, mulai dari belajar berbicara, mengetahui nama-nama benda, hingga mengenai Tuhan. Kemudian hadis tentang keutamaan ulama. Akhbarona Abul Mughirati hadasna al-Auza'i an al-Hasani qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulaini kana fi bani Israila ahaduhuma kana aliman yusallil maktubata thumma yajlisu fayu'allimun nasa al khaira wal akharu yasumun nahara wa yakumul laila ayyuhuma afdalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu hadzal alim alladhi yusallil maktubata thumma yajlisu fayu'allimun nasal khaira 'alal 'abidil ladzi yasumun nahara wa yaqumul laila kafadli 'ala adnakum rajulan. Tarjim hadis tentang keutamaan ulama. Telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Mughirah telah mengabarkan kepada kami Al-Azai dari Al-Hasan. Ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dua orang Bani Israel, salah satunya adalah seorang ulama yang mengerjakan sholat wajib. Kemudian ia duduk di majelis untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang satu lagi adalah seorang yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan ibadah. Di antara keduanya, manakah yang lebih utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keutamaan dan kelebihan ulama yang mengerjakan sholat wajib kemudian duduk di majelis untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan ibadah, seperti keutamaan dan kelebihanku dibandingkan dengan seorang yang paling rendah di antara kalian. Penjelasan hadis. Dari hadis di atas, telah tersirat bahwa duduk di majelis atau berjamaah untuk belajar dan mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain, memberi manfaat bagi orang lain, memiliki keutamaan yang besar. Jika orang baik adalah orang yang senantiasa berbuat baik dalam hidupnya, maka orang yang lebih baik adalah orang yang dalam hidupnya selalu menyalurkan kebaikan dan dengan ilmunya menyeru manusia untuk selalu berbuat baik. Majelis ilmu adalah wadah untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang baik, dan wadah untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata atau salah pembacaan dalam penyajian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warina wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.